Berlatar di hutan Amazon, terdapat dua orang yang sedang bersembunyi di dalam mobil mereka. Si wanita yang bernama Anna kemudian memutuskan untuk pergi karena sudah muak terus-terusan berada di dalam mobil. Ketika dia akan mengambil motornya, dia ketahuan oleh pria yang bernama Zhao dan satu anak buahnya. Tanpa pikir panjang, mereka langsung mengejar Anna. Ketika naik ke perahu, tiba-tiba saja seekor anakonda raksasa melilit anak buahnya Zhao dan langsung dijadikan santapannya. Kira-kira siapakah sosok Anna ini? Beralih ke tempat lain, seorang pria yang bernama Doug diminta untuk mengerjakan sebuah video pernikahan dari sepasang kekasih. Tapi saat menjelaskan videonya, itu malah terdengar lebih ke arah film horor. Karena faktanya jiwa Doug ini ada di film bergenre horor, bukan video pernikahan. Tapi untuk menyambung hidupnya, terpaksa dia tetap melakukannya. Seorang pria bernama Griff sangat antusias karena terpilih sebagai pemeran pendukung di sebuah film. Tapi ketika syuting sedang berlangsung, dia malah dipecat oleh sutradara karena aksennya yang terlalu aneh yang membuat sutradara kesal karena Griff selalu mengulang kesalahan yang sama. Dengan tatapan pasrah, dia pun berjalan keluar dari studio. Kemudian dia sempat terdiam saat melewati poster film Anaconda. Tidak lama dia mendapatkan pesan suara dari Doug yang merasa bangga dengan Griff karena mendapatkan peran penting. Padahal sebenarnya dia baru saja dipecat bahkan untuk menjadi peran figuran. Di hari ulang tahunnya Doug, sang istri sengaja membuat kejutan dengan mendatangkan teman-temannya Doug. It puts the lotion in the basket. The trick clear. Oh no. Yeah, here you are. Oh my god. Untuk memeriahkan acara, Griff memutar film hasil karya dari Doug saat dia berusia 13 tahun. Karena itulah impian dia sebenarnya. Kemudian mereka semua pun menonton film tersebut bersama-sama. Film itu adalah film monster. Pemainnya adalah Doug itu sendiri, Griff dan Claire. Doug pun terlihat sangat senang saat menonton hasil karyanya. Keesokan harinya mereka berkumpul di sebuah tempat makan. Di sana ada Doug, Griff, Kenny, dan Claire. Griff kemudian membahas film Anaconda yang mereka tonton dulu waktu sekolah. Melihat teman-temannya masih ingat dengan film tersebut, secara mengejutkan, Griff berkata jika dia memiliki hak cipta atas film tersebut. Dia mengatakan jika film ini berdasarkan novel karya pria Jepang yang sudah meninggal. Kemudian agennya Griff memperkenalkannya kepada istri si pria tersebut. Ternyata si istri merupakan penggemar serius dari film SWAT yang pernah dibintangi oleh Griff meskipun hanya 4 episode saja. Maka dari itu, si istri memberikan hak cipta film Anaconda kepada Griff. Dengan sangat antusias, Griff mengajak teman-temannya untuk membuat ulang film Anaconda tersebut. 3 minggu berada di hutan Amazon penuh aksi dan kru yang minimal. Dari ketiga temannya, hanya Doug yang tidak bisa ikut. Dia meminta maaf kepada Griff karena dia memiliki tanggung jawab kepada keluarganya dan pekerjaannya yaitu membuat video pernikahan. Mendengar hal itu dengan berat hati, Griff pun tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal sebenarnya dia sangat mengandalkan Doug dalam pembuatan naskahnya. Tiba di rumahnya, sang anak terlihat sangat suka menonton film buatan ayahnya. Begitu juga sang istri yang mendukung Doug untuk membuat filmnya. Doug hanya berkata jika dia tidak bisa mengorbankan waktu dan uang untuk mengejar sesuatu yang belum pasti, apalagi dia sudah berkeluarga. Tapi saat dia sedang mengedit video pernikahan pasangan kemarin, dia pun berkata dalam hati,
ngapain gua bikin video beginian? Tanpa pikir panjang, dia pun keluar menemui Griff dan langsung mengatakan jika panggilan jiwanya memanglah membuat film. Dan dia pun setuju untuk membuat ulang film Anaconda. Singkat waktu, Dog pun langsung menulis naskah filmnya. Kemudian mereka membahas kira-kira berapa dana yang harus mereka keluarkan. Setelah menghitung semuanya, Dog berkata jika mereka perlu uang sebesar $2,5 juta. Tapi setelah mengajukan pinjaman, mereka hanya bisa mendapatkan uang sebesar $9.400. Karena hal itu, Dog kemudian memangkas anggaran menjadi $43 untuk semua. Griff dan Dog ingin film mereka sangat menakutkan. Tidak hanya sekedar ular raksasa yang memakan manusia. Dog kemudian memiliki ide untuk membuat film mereka dengan tema trauma antar generasi. Setelah semuanya siap, mereka pun akan berangkat menuju hutan Amazon. Sebelum pergi, anaknya Dog memberikannya sebuah piala kecil yang bertuliskan nama Dog. Berkat motornya, Anna berhasil tiba di tempat Dog dan yang lainnya datangi. Tidak lama mereka didatangi oleh Carlos yang merupakan pawang ular. Jadi ular Anaconda yang dipakai syuting adalah ular miliknya Carlos ini. Tidak hanya Anna, ternyata Zhao dan anak buah yang lainnya juga datang ke tempat itu. Zhao masih terus memburu Anna. Carlos kemudian menceritakan awal mula dia mendapatkan ularnya. Jadi di hutan Amazon ternyata terdapat penambang emas ilegal yang merusak makanan para ular karena menaruh merkuri di sungai. Para penambang emas ilegal ini telah merusak tanah warga Brazil. Melihat ular Anaconda yang hampir mati kelaparan, dari situlah dia merawatnya sampai pulih dan tumbuh sebesar sekarang. Tapi Carlos juga mengatakan jika terdapat rumor ada ular Anaconda yang ukurannya mungkin 4 atau 5 kali lebih besar dari ular miliknya. Anna yang melihat kapten kapal sedang tertidur, dia pun mengambil kunci kapalnya untuk kabur dari kejaran Zhao. Dan kebetulan kapal tersebut adalah kapal yang akan dinaiki Dog dan yang lainnya. Dan perjalanan pun dimulai. Let's do this, but the fast. Okay, yes. It's so beautiful. Yeah. Zhao yang merasa sempat melihat Anna kemudian meminta daftar perahu yang meninggalkan tempat tersebut dalam 3 jam terakhir. Singkat waktu, mereka pun mulai syuting filmnya. Semuanya terlihat berjalan dengan baik. Dog pun suka dengan chemistry dari Griff dan Claire karena faktanya mereka dulu pernah berkencan. Itu membuat adegan mereka berdua terlihat emosional. Malam harinya ketika semua orang sedang tertidur, si ular akhirnya keluar untuk jalan-jalan karena mereka tidak sadar jika kandang si ular sedikit terbuka. Griff yang merasakan ada sesuatu di kamarnya langsung menjadi panik saat melihat muka ular ada di depannya. Untungnya si ular memangsa burung yang hinggap di jendela. Keesokan harinya mereka melanjutkan syutingnya. Kali ini Griff beradegan dengan si ular. Tapi karena Griff merasa ketakutan saat ular berada sangat dekat dengan wajahnya, dia meminta berhenti sebentar dan mengatakan apakah adegan ini bisa dihilangkan saja. Tapi karena ini adalah adegan penting, Dog tidak bisa mengabulkan permintaannya Griff. Ketika melakukan adegan ulang, Griff yang sudah tidak tahan secara tidak sengaja malah melempar si ular ke air yang mengakibatkan si ular harus tewas setelah tercincang baling-baling perahu. Malam harinya, Carlos yang sangat sedih karena kehilangan ular kesayangannya melakukan penghormatan terakhir pada si ular.
dan dia tampak semakin tidak menyukai si Griff. Dari kejauhan, anak buah Zhao memantau apa yang Dog dan yang lainnya lakukan. Tapi dia seketika merasa panik setelah merasa jika ada sesuatu yang bergerak di dalam air. Dan benar saja, dia pun harus tewas setelah dicaplok oleh anaconda raksasa. Griff yang merasa tidak enak pada Carlos kemudian meminta maaf kepadanya dan turut berduka cita. Setelah mengobrol sebentar, akhirnya Carlos memutuskan untuk mencari ular baru sebagai pengganti. Dan Griff diminta ikut bersamanya. They don't deserve you. Dalam pencarian ular, karena sedikit lengah, Griff harus berpisah dengan Carlos. Dia yang merasa takut memutuskan untuk kembali ke kapal. Sedangkan untuk Carlos terpaksa perannya hanya sampai di sini karena dia harus tewas setelah dicaplok anaconda raksasa. Griff yang tiba di kapal kemudian memberitahu yang lainnya jika dia khawatir dengan Carlos karena belum kembali dari mencari ular. Akhirnya mereka semua memutuskan untuk mencari keberadaan Carlos. Dalam perjalanan mereka menemukan sebuah mobil yang terbengkalai. Ketika mereka mengecek mobil tersebut, mereka pun menjadi sangat kaget setelah mayat Carlos tiba-tiba jatuh di kaca mobil. Dan mereka semakin menjadi panik setelah melihat sosok ular anaconda raksasa. Tapi ketika mereka mencoba kabur menggunakan mobil tersebut, apesnya mobilnya tidak mau hidup. Terpaksa, Dog yang lumayan mengerti mesin harus turun untuk memperbaikinya. Ketika mobil berhasil menyala, hampir saja Dog dicaplok oleh si ular. Mereka pun langsung tancap gas dari tempat itu. Dari kejauhan, para anak buah Zhao yang menaiki motor juga ikut mengejar mereka. Melihat ada orang yang mengejar mereka, Ana mengatakan jika mereka adalah para penambang emas ilegal. Jika mereka berhenti, mereka bisa saja akan dihabisi. Ana kemudian mengambil senapan yang ada di mobil tersebut dan mulai menembaki anak buahnya Zhao. Melihat aksi Ana, Kenny merekamnya menggunakan ponsel. Dog pun juga sangat kagum melihat aksi Ana. Ketika kembali ke kapal, mereka sudah dicegat oleh Zhao. Tapi Ana yang menyelinap dari belakang langsung memukul Zhao sampai ke leher. You can get us home? Yes. Setelah melihat aksi dari Ana, Dog mulai merubah naskah filmnya dan memasukkan karakter Ana dalam film tersebut. Keesokan harinya, dia pun memberitahu niatnya pada anggota yang lain. Dan terlihat Griff juga menyukainya. Setidaknya mereka tidak pulang dengan tangan hampa. Setelah mengetahui jika Ana adalah karakter yang dimaksud oleh Dog, Griff dan Claire merasa jika peran mereka sebagai peran utama akan menjadi tidak berguna. I'm in. Keesokan harinya, Griff yang merasa dihianati oleh Dog karena lebih memilih Ana menjadi ngambek tidak jelas dan mengungkit jika bukan karena dirinya, Dog sekarang pasti masih mengerjakan video pernikahan jeleknya. Tapi dari samping kapal malah muncul perahu besar yang berisi kru dan pemain dari film Anaconda yang asli. Itu artinya Griff telah berbohong jika dia memiliki hak cipta atas film tersebut. Setelah mengetahui fakta jika mereka tidak memiliki hak cipta atas film Anaconda, hal itu pun membuat Dog sangat kesal dan kecewa pada Griff karena sudah berbohong. Perdebatan kecil pun terjadi di antara mereka berdua. Karena kecewa, Dog kemudian memecat Griff dari proyek ini. Griff yang juga terlalu egois memilih untuk pergi dari kapal tersebut dan menyusul kapal besar tadi. Tapi saat mengejar perahu dari kru film tadi,
Grip malah menemukan jika perahu mereka sudah hancur dan para krunya telah menghilang. Dari kejauhan dia melihat satu pemain yang masih selamat. Tapi dia keburu dicaplok oleh anaconda raksasa sebelum Grip sempat menolongnya. Karena panik, Grip berusaha kembali ke kapalnya untuk memberitahu teman-temannya. Doug, what's going on? Doug yang tetap ingin melanjutkan pembuatan filmnya harus dikejutkan dengan aksi Anna. Karena dia malah menyuruh mereka semua turun dari perahu sambil menodongkan senjata. Zhao yang masih terus memburu Anna kembali ke kapal mereka. Tidak lama, Grip juga tiba di kapal dan menemukan senjata di perahu milik Zhao. Ternyata Anna mengarahkan mereka ke suatu dermaga kecil untuk mengambil barang. Di sini akhirnya sebuah fakta terungkap. Karena ternyata Anna adalah seorang penambang emas ilegal. Dan dia berniat menyuruh yang lainnya membawa emas-emas tersebut ke kapal dan pergi dari Brazil. Sedangkan Zhao ternyata adalah kepolisian dari Brazil yang memburu Anna. Tapi dari kejauhan, Grip yang belum mengetahui kebenarannya dengan gebleknya malah menembak kakinya Zhao. Zhao yang mencoba mengambil pistolnya harus terkena tembakan dari Anna. Tapi mereka belum menyadari jika si anaconda raksasa sedang mengintai mereka. Ketika Claire sedang berebut senjata dengan Anna, sayangnya Anna yang cantik harus dicaplok oleh anaconda. Mereka berempat yang masih selamat langsung kabur dari sana. Tapi ada saja kejadian yang menghambat perjalanan mereka. Saat kakinya Doug malah digigit oleh laba-laba yang membuat kakinya tidak bisa digerakkan. Entah informasi dari mana, Kenny malah mengatakan jika kakinya Doug harus dikencingi tepat di bagian yang tergigit. Karena tidak ada pilihan lain, Kenny pun berusaha fokus untuk mengencingi kakinya Doug. Dan ternyata hal itu berhasil. Sungguh film anaconda kocak. Setelah Doug kembali bisa berjalan, mereka langsung melanjutkan perjalanan mereka. Di sini, Doug meminta maaf kepada Grip atas semua perkataannya saat berada di perahu. Tapi belum juga selesai ngomong, dia malah dicaplok anaconda. Karena tidak ada waktu untuk bersedih, mereka tetap melanjutkan perjalanan. Tapi di tengah perjalanan, Grip menemukan tubuh Doug dan seekor babi yang dimuntahkan oleh si ular. Kenny yang memeriksa tubuh Doug mengatakan jika dia telah tewas. Kenny kemudian memiliki ide untuk menjadikan tubuh Doug sebagai pengalihan agar mereka semua bisa menuju ke tempat yang aman. Oh God, this is horrible. The men saving all. Tapi kocaknya ternyata Doug masih hidup. Dengan panik, Grip berteriak kepada Doug untuk kabur dari sana karena si ular sudah ada di belakangnya. Selain Doug, ternyata si babi juga masih hidup. Mereka berdua pun harus lari dari kejaran si ular. Apesnya, si babi berhasil dicaplok kembali. How you doing, Doug? Guys, I just have one question. Come on, we gotta keep moving. Setelah lumayan lama berjalan, akhirnya mereka tiba di tempat syuting film Anaconda yang terlihat sudah acak-acakan. Di sini ada sedikit kejutan, di mana Ice Cube yang membintangi film Anaconda sebelumnya datang menyelamatkan mereka dari si ular menggunakan pistol suar. Setelah berhasil lolos, mereka berencana untuk menghabisi si ular sebelum si ular yang menghabisi mereka semua. Dan konyolnya, mereka yang kagum dengan Ice Cube sempat-sempatnya malah berfoto bersama di situasi genting seperti sekarang. No, it's okay. No, we're fine. It's fine. Keep it gangster. Dan inilah rencana mereka untuk menghabisi si ular.
mereka akan memancing si ular ke area piroteknik. Tidak lupa, agar perjalanan mereka tidak sia-sia, momen itu akan tetap mereka rekam menjadi ending dari filmnya. Tapi saat memancing si ular, tentu saja rencana mereka tidak berjalan seperti yang mereka rencanakan. Karena detonatornya tidak berfungsi dan tidak ada terjadi ledakan. Ternyata si kampret Kenny lupa menghidupkan detonatornya. Dan setelah dihidupkan, ledakan pun akhirnya terjadi. Tapi itu semua belum cukup untuk menghabisi si ular. Mereka yang terpojok karena menemukan jalan buntu tampaknya mulai pasrah pada Tuhan saat si ular sudah ada di belakang mereka. Tapi Griff yang sempat diberikan pistol suar oleh Ice Cube menembak tabung gas yang ada di dekat si ular. Justru ledakan dari tabung gas itu mampu meledakkan tubuh si ular menjadi beberapa bagian. Si ular yang memiliki ajian rawa rontek masih tetap bisa hidup meskipun badannya sudah terpotong. Di momen ini, giliran Dog yang melakukan fatality kepada si ular dengan menyucuk kepalanya menggunakan tropi yang diberikan oleh anaknya. Kali ini, si ular dipastikan telah tutup usia. Singkat cerita, tanpa disangka, film yang mereka buat justru mendapatkan penghargaan. Padahal pembuatan filmnya terlihat seperti film yang tidak jelas. Apesnya, setelah pembuatan film mereka selesai, mereka tidak mendapatkan izin penayangan karena mereka mendapatkan surat larangan dan penghentian dari pihak Sony selaku pemilik asli dari film Anaconda. Sedangkan Griff dan Claire akhirnya menikah dan Griff kembali mendapatkan peran di film SWAT. Di akhir film, Dog ditemui oleh Jennifer Lopez, pemain dari film Anaconda sebelumnya. Dia datang menemui Dog karena dia suka dengan hasil film buatan dari Dog. Dia pun meminta Dog menjadi sutradara dalam pembuatan film Anaconda berikutnya. Mendengar dirinya diminta ikut dalam pembuatan film Anaconda yang resmi, itu pun langsung membuat Dog pingsan. Dan film pun berakhir. Aduh guys, gue minta maaf guys ya, karena kondisi gue ini memang kurang fit guys. Kalau kalian dengar suara-suara gue bindeng tuh karena memang gue masih pilek guys ya. Jadi kalau terdengar agak bindeng, gue sekali lagi mohon maaf guys ya. Akhir kata dari gue, selamat menonton videonya dan tetap jaga kesehatan kalian semua guys ya. Konnichiwa.